Assalamualaikum Bapak dan Ibu semua, para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Apa kabarnya? Semoga Bapak dan Ibu semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, panjang umur, dan melimpah berkah. Nah, Bapak dan Ibu semua, kita akan membicarakan atau akan membahas mengenai nasib para pensiunan PNS di seluruh Indonesia, termasuk berbagai curhatan, berbagai keluhan, dan juga kesulitan-kesulitan yang dialami atau dirasakan oleh para mantan abdi negara. Tonton video ini sampai habis Bapak dan Ibu semua, dan jangan lupa untuk subscribe biar tidak ada kesimpang siuran, biar tidak ada pensiunan PNS yang termakan hoak. Jadi Bapak dan Ibu semua, ini ada sangat banyak keluhan yang disampaikan oleh para pensiunan PNS di channel saya ini. Nah, kita bahas pelan-pelan ya Bapak dan Ibu semua, kita diskusi biar semuanya itu bisa mendapatkan solusi, dan juga semoga saja keluhan-keluhan yang diteriakkan atau disampaikan oleh para pensiunan PNS di seluruh Indonesia direspon atau mendapatkan atensi dari pemerintah atau dari negara. Nah, Bapak dan Ibu semua, ini adalah salah satu keluhan yang disampaikan oleh pensiunan PNS di Indonesia di channel saya ini. Kita baca pelan-pelan ya Bapak dan Ibu semua. Jadi, beliau itu menyatakan bahwa beliau adalah seorang istri PNS yang sudah ditinggalkan almarhum suami, dan beliau itu menerima gaji dari pensiun almarhum suami sebesar 1.800.000-an. Zaman sekarang kebutuhan hidup meningkat, apa-apa mahal, secara logika tidak cukup untuk 1 bulan. Nah, beliau itu meminta kepada Pak Prabowo untuk memperhatikan para pensiun yang sudah sepuh. Bapak dan Ibu semua, dari keluhan yang disampaikan oleh janda tadi itu kan kita sudah bisa melihat salah satu poinnya itu adalah gaji yang didapatkan setiap bulan itu adalah sekitar 1,8 juta. Logika sederhananya memang dengan nominal seperti itu di kondisi saat ini ketika apa-apa itu serba mahal, dan beliau tadi sudah menyampaikan bahwa saat ini harga-harga itu semakin naik, memang gaji yang didapatkan atau diterima setiap bulan itu tidak cukup. Sangat masuk akal ketika beliau itu akhirnya meminta kepada Presiden Pak Prabowo Subianto untuk memperhatikan nasib para pensiunan karena sudah sepuh. Ini memang menjadi sebuah hal yang dialami oleh sangat banyak pensiunan PNS di seluruh Indonesia ya Bapak dan Ibu semua, dan kita ketahui bahwa gaji untuk para pensiunan PNS itu kan sampai saat ini belum naik. Plafonnya itu masih sama, untuk yang paling bawah itu di kisaran 1,7 juta rupiah sebulan, sementara yang paling tinggi itu adalah 4,9 juta rupiah per bulan. Kalau ada konten yang menyatakan bahwa gaji untuk pensiunan PNS itu naik, jangan percaya ya Bapak dan Ibu semua, itu adalah konten hoak, karena sampai saat ini Taspen itu belum menerima regulasi dari pemerintah atau dari negara terkait dengan kenaikan gaji pensiunan PNS. Begitu juga kalau ada konten yang menyatakan bahwa akan ada rapelan gaji untuk pensiunan PNS, juga tidak usah percaya, karena sama seperti kenaikan gaji, sampai saat ini Taspen belum menerima regulasi atau peraturan atau payung hukum terkait dengan rapelan gaji untuk pensiunan PNS. Itu tadi adalah keluhan pertama yang disampaikan oleh pensiunan PNS di channel saya. Masih ada beberapa curhatan, masih ada beberapa keluhan atau cerita yang disampaikan oleh pensiunan PNS. Nah, kita baca pelan-pelan ya Bapak dan Ibu semua. Jadi ini adalah keluhan lain yang disampaikan oleh pensiunan PNS. Nah, beliau itu menyatakan bahwa para pensiunan itu sudah tua. Apakah biar pada lelah mendengar berita-berita yang terus-menerus saja tentang kenaikan gaji pensiunan? Apakah tidak bisa diusulkan regulasi untuk menaikkan gaji pensiunan? Bukan salah para pensiunan jika Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa yang mengingkari janji-janji Presiden Prabowo Subianto tentang kenaikan gaji pensiunan atau kesejahteraan para pensiunan. Bapak dan Ibu semua, keluhan tadi sekali lagi ini berkaitan dengan kenaikan gaji ya. Jadi sekali lagi akan saya tegaskan, Taspen itu belum menerima regulasi atau payung hukum dari pemerintah atau dari negara. Kita itu kan sama-sama menyadari atau mengetahui bahwa Taspen itu kan hanya sebagai lembaga penyalur saja. Artinya keputusan mutlak itu ada di tangan pemerintah, dalam hal ini adalah Menteri Keuangan,
dan pucuknya atau puncaknya itu ada di tanda tangan dari Presiden Pak Prabowo Subianto. Kalau berkaitan dengan apakah bisa diusulkan atau tidak, kita perlu merujuk ke belakang ketika Menpan RB Bu Rini itu kan sudah mengusulkan kepada Menteri Keuangan Pak Purbaya untuk menaikkan gaji para ASN atau para PNS aktif. Nah, tapi Pak Purbaya itu kan akan melihat bagaimana kondisi ekonomi atau situasi Indonesia di triwulan pertama, kemudian triwulan kedua, baru nanti akan diambil langkah apakah akan menaikkan gaji untuk PNS aktif atau ASN aktif atau tidak. Ketika nanti gaji untuk PNS aktif atau ASN aktif itu naik, ada kemungkinan gaji untuk pensiunan PNS itu juga akan mengalami kenaikan ya Bapak dan Ibu semua, tapi itu baru kira-kira saja. Karena apa? Ya biasanya ketika gaji untuk PNS aktif atau ASN aktif itu dinaikkan oleh pemerintah, gaji untuk pensiunan PNS itu juga mengalami kenaikan. Tapi sebaliknya, kalau gaji untuk PNS aktif atau ASN aktif itu belum dinaikkan, ya sudah pasti gaji untuk pensiunan PNS itu tidak akan mengalami kenaikan. Ini pesan saya juga sama seperti di keluhan pertama tadi, jangan mudah percaya dengan konten yang menyatakan akan ada kenaikan gaji atau rapelan gaji untuk pensiunan PNS, karena sampai saat ini tidak ada regulasi dari negara atau dari pemerintah terkait dengan kenaikan gaji atau rapelan gaji. Nah, Bapak dan Ibu semua, ini adalah keluhan lain yang disampaikan oleh pensiunan PNS di channel saya. Kita baca bareng-bareng ya Bapak dan Ibu semua, kita baca pelan-pelan. Siapa tahu di antara Bapak dan Ibu semua juga berada di situasi yang sama atau mengalami kondisi yang sama dengan yang disampaikan di keluhan itu. Jadi, keluhannya ini adalah seharusnya kalau berita kenaikan gaji pensiunan bahkan disampaikan akan dijadikan pesangon adalah hoak. Seharusnya pembuat kontennya itu ditindak karena menyampaikan berita bohong. Katanya orang yang memberitakan berita bohong atau hoak ada hukumnya, apalagi menggunakan nama presiden, menteri keuangan, dan taspen. Kok tidak ditindak dengan hukum? Nah, Bapak dan Ibu semua, ini berkaitan dengan berbagai konten hoak di media sosial ya Bapak dan Ibu semua. Seperti yang tadi saya bilang bahwa memang saat ini ada sangat banyak konten yang sifatnya itu hoak dan mencatut nama Presiden Pak Prabowo Subianto, kemudian taspen, kemudian Menteri Keuangan Pak Purbaya Yudi Sadewa. Tapi konten-konten itu kan dibuat menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI, dan isinya itu adalah sebuah narasi yang tidak bisa dipercaya atau tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kita menjawab pertanyaan tadi, kenapa tidak ditindak hukum atau tidak diberikan hukuman? Ya tentu saja ini bergantung kepada penegak hukum yang ada di Indonesia. Misalnya, apakah kepolisian atau aparat berwenang itu mau bertindak atau tidak untuk memberantas berbagai konten hoak. Karena apa? Konten-konten hoak itu kan sangat meresahkan para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Kita tidak boleh lupa loh, ada sangat banyak pensiunan PNS di seluruh tanah air yang akhirnya ditipu mentah-mentah, dibohongi, dan juga mereka mendapatkan harapan palsu atau harapan kosong. Selain dari pihak berwajib, kan bisa juga Komdigi itu memberantas berbagai konten hoak di media sosial. Karena apa? Kalau konten-konten itu terus dibiarkan, ada banyak efek negatifnya loh. Yang pertama, nama Pak Prabowo itu juga akan semakin negatif di tengah para pensiunan PNS. Yang kedua, citra atau image dari Menteri Keuangan Pak Purbaya Yudi Sadewa itu juga akan jelek di tengah para mantan abdi negara. Nah, yang ketiga, secara keseluruhan, nama negara ini juga atau nama pemerintah ini juga akan mendapatkan citra yang negatif dari para pensiunan PNS. Begitu juga dengan taspen, karena apa? Dalam beberapa konten, taspen itu kan juga dicatut oleh pembuat konten, yang mana pembuat kontennya itu kan membuat video yang isinya itu adalah hoak dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi Bapak dan Ibu semua, semuanya itu akan bergantung kepada pemerintah atau kepada pihak berwajib lah ya. Tapi Bapak dan Ibu semua itu bisa kok untuk bersikap dengan cara klik report di channel atau di akun yang hoak atau yang
menyebarkan berita bohong. Nah, semakin banyak pensiunan PNS yang mengklik tombol report di channel yang hoax, nanti channel tersebut itu akan ditindak oleh YouTube. Jadi ini ada dua sisi. Yang pertama, pemerintah bisa bertindak. Nah, pensiunan PNS itu juga bisa untuk mengambil langkah tegas dengan cara mengeklik tombol report di channel yang memang itu adalah channel hoax. Nah, Bapak dan Ibu semua, ini adalah keluhan lain atau cerita lain yang disampaikan oleh pensiunan PNS di channel saya ini. Sekali lagi kita baca pelan-pelan, siapa tahu Bapak dan Ibu semua mengalami situasi yang sama atau berada di kondisi yang memang serupa dengan pensiunan PNS itu. Ini keluhannya itu adalah gaji para pensiunan perlu disesuaikan dengan kondisi ekonomi sekarang karena sudah tidak sesuai lagi. Perlu segera disesuaikan ditambah hutang-hutang ke bank. Nah, Bapak dan Ibu semua, keluhan ini sebenarnya sama dengan keluhan yang tadi. Intinya adalah harus ada penyesuaian terkait dengan gaji yang diterima atau didapatkan oleh para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Karena apa? Ketika harga-harga itu sudah naik, misalnya harga sembako lebih mahal dibandingkan dengan 3 atau 4 tahun kemarin, tapi ternyata misalnya gaji untuk pensiunan PNS itu belum mengalami kenaikan. Situasi atau kondisi itu tentu saja membuat para pensiunan PNS itu kan pusing untuk mengatur gaji atau uang yang mereka terima dari negara atau dari pemerintah agar bisa cukup dari awal bulan sampai akhir bulan. Yang tidak kalah penting itu juga sebenarnya menjadi gini, di dalam keluhan tadi itu kan disebut tentang hutang-hutang ke bank. Nah, ini memang menjadi sebuah ironi tersendiri karena apa? Pensiunan PNS yang sudah sepuh, yang sudah seharusnya hidup dengan nyaman, hidup dengan tenang, tidak perlu memikirkan cicilan atau hutang, tapi faktanya ada sangat banyak pensiunan PNS yang hidupnya itu kan masih terjebak hutang. Bahkan hutang-hutangnya itu kan jangkanya panjang, cicilannya juga cukup besar. Kondisi itu akhirnya membuat pensiunan PNS itu sisa gajinya itu tinggal sedikit dan tentu saja hal itu akan membuat para pensiunan PNS semakin pusing, semakin bingung untuk mengatur keuangan. Tapi menjadi gini Bapak dan Ibu semua, kalau mengharapkan kenaikan gaji, ya sekali lagi sampai saat ini itu kan belum ada kenaikan gaji dari negara atau dari pemerintah. Pada prinsipnya, kalau nanti Presiden Pak Prabowo Subianto itu sudah mengeluarkan peraturan atau PP-nya, ya besar kemungkinan gaji untuk pensiunan PNS itu akan mengalami kenaikan. Jadi begitu ya Bapak dan Ibu semua, saya minta kepada Bapak dan Ibu semua jangan mudah percaya dengan berbagai konten hoax di media sosial, karena konten-konten itu kan hanya untuk menipu Bapak dan Ibu semua para pensiunan PNS. Kalau Bapak dan Ibu semua memiliki cerita atau memiliki keluhan atau memiliki pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Nanti akan saya carikan sumber yang valid, referensi yang bisa dipercaya dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.